malam ini ada pesan Tuhan penting buat Anda dan saya. Satu kabar yang sangat amat penting bagi kita semua bahwa kehadiran Tuhan begitu indah dan begitu kuat dan pasti ada maksud dan tujuan bagi Anda dan saya. Itulah sebabnya malam ini sebelum saya menyampaikan beberapa pesan firman Tuhan, kalau Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, selamat datang Bapak Ibu di tempat ini. Anda bukan orang asing, mereka kawan sewarga dari kerajaan Allah. Bapak Ibu pastikan tidak langsung balik. Selepas ibadah ini Bapak Ibu boleh berjumpa dengan staf saya. Tentu akan membagikan visi misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami ingin berdoa jikalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan kami atau pertolongan Tuhan. Ya, catat saja pokok-pokok doa Anda. Bapak Ibu, karena ini adalah bagian daripada pemberdayaan, tentu saya tidak keluar daripada teks yang minggu lalu yang saya bawakan. Anda sebagian yang hadir, yang lumayan waktu yang Anda berikan kepada Tuhan dan semuanya pasti diberkati Tuhan. Ada banyak kesaksian yang saya dapatkan dari beberapa teman-teman yang mengalami Tuhan. Nah, malam ini saya buka teks saya untuk kita sama-sama boleh berdiri karena ini penting. Ya, ini dia. Boleh bangkit berdiri, kita mau sama-sama iklarkan bersama. Teks ini adalah teks pemberdayaan. Saya bacakan buat Anda, tidak atas ada. Hidup manifestasikan kerajaan Allah, topik minggu lalu. Dan di situ dikatakan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Diberdayakan untuk apa? Menjadi pengusaha dan pemelihara. Sebab ia kaya supaya kamu menjadi kaya. Sama saya yuk. Nanti di bawahnya ada 4 poin yang menjadi tugas Anda dan saya. Sudah lihat atas? Sama-sama. 1, 2, 3. Hidup manifestasikan kerajaan Allah. Aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Diberdayakan menjadi pengusaha dan pemelihara. Sebab ia kaya supaya aku menjadi kaya. Pertama, mengerti kehendak Allah. Kedua, hidup oleh iman. Ketiga, menjadi tubuh Kristus. Keempat, berfungsi dalam kasih karunia. Haleluya. Bilang sama sampingnya, selamat menjadi orang kaya. Selamat menjadi orang sukses. Selamat menjadi orang yang berhasil. Selamat menjadi orang yang sehat. Selamat menjadi orang yang bebas di kehidupan ini. Mengapa kita berkata demikian? Sebab karena Dia telah membebaskan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, karena kita berpatokan kepada poin yang keempat, berfungsi dalam kasih karunia. Nah, malam ini beberapa poin yang saya akan perlengkapi Bapak Ibu. Firman Tuhan akan menolong kita supaya Bapak Ibu dan kita semua masuk di dalam kekayaan Kristus. Enggak ada yang amin. Kekayaan tidak saja kepada keuangan. Kekayaan di sini saya sudah sampaikan, sumber daya. Orang yang telah masuk dalam rancangan Tuhan dan dia memiliki sumber daya Allah, sumber daya inilah yang akan berfungsi untuk dia mengeksekusi, namanya karunia. Dari mana sumber itu? Sang ilahi disebut Bapa, dia adalah sumber dan dia adalah kasih. Dari dialah sumber ada di tengah-tengah kita. Apa saja yang didapat oleh tangan Bapak Ibu dan kerjakan pasti berhasil. Mengapa?
Iyalah. Coba Bapak Ibu salah satu di sini tiba-tiba kalau dapat telepon dari Bapak Prabowo, kemudian akhir tahun dilantik jadi menteri. Menteri pertambangan lagi. Ya kan? Pasti tambang-tambangnya di Sungai Kapuas berubah itu. Tambang-tambang sampan. Apa saja yang Bapak Ibu perintahkan itu kerjakan. Kendati pun Bapak Ibu kecil. Mungkin 1 meter tak sampai. Tapi kalau udah jadi menteri, ya, status menteri, perkataannya berlaku enggak? Berlaku. Itu baru menteri. Nah, kalau Anda dan saya sebagai imamat rajani dan kita mewarisi kerajaan Allah, dan Anda dan saya adalah anak raja, tidak perlu kita ganti undang-undang. Anak raja, karena sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Coba lihat kiri kananmu, bahwa Anda anak raja, telah diurapi sebagai raja. Seorang raja fungsinya cuma satu, memerintah di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana kita bisa menjadi raja? Raja harus dekat kepada Allah, sang pemberi tugas. Bagaimana dekat? Landasannya cuma satu, jadi imam. Ya, oke, kita baca dulu. Nah, ini ngeri sekali nih. Tangannya tapi ada salib. Di dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa Anda dan saya berfungsi dalam kasih karunia. Karena itu penulis kitab Ibrani membukakan sebuah rahasia bagaimana kita berfungsi di dalam kasih karunia. Ayat ini kita akan sama-sama baca. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Rupanya di antara kita ada yang tidak berani. Mengapa? Karena Alkitab tulis dulu juga ada yang gak berani. Tahu Kristen. Percaya dia anak Allah. Tapi dia tidak yakin dia anak Allah. Seberapa Bapak Ibu yang hadir ini percaya bahwa Anda anak Allah? Semua percaya toh? Tanya, emangnya begitu anak Allah? Terkadang kita anak Allah duduknya aja kayak orang tak berdaya, kelaparan gitu. Kadang kala, di sini sih enggak, di sini semangat semua. Dengar Tuhan bicara aja kadang kita tak punya semangat, tak bergairah. Coba Anda lihat di dalam film-film kerajaan. Itu kalau Bapak manggil siapapun Anda, istri atau anak, langsung berhadap pada raja. One way, sujud dia. Raja ngomong apa aja didengerin dia. Nggak boleh dia memalingkan wajah, dia menatap dengan begitu tertariknya. Karena memang dididik seperti itu. Itulah sebabnya kitab ini mengatakan harus ada keberanian. Keberanian ini bukan nekat, keberanian karena percaya bahwa raja sedang berbicara sama kita. Ada amin? Bilang sama sampingnya, Tuhan sedang bicara sama Anda. Kalau Tuhan mau bicara 10 jam, lu mau apa lo? Kan begitu. Benar gak? Kita cuma maunya kita yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan ngatur kita. Ya Pak ya? Kalau Tuhan cuma mau senyum aja, kamu mau apa? Terserah Tuhan lah. Kan ada lagunya tuh, suka-sukamu lah Tuhan, ya kan? Tapi kadang-kadang kita coba memframe gitu, membuat sebuah landasan. Tuhan tuh begini. Akibatnya kita menjadi Kristen yang biasa-biasa, hanya punya agama.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia. Artinya dalam satu tempat, satu peristiwa yang melahirkan kasih karunia. Di mana tempat itu? Tempat itu yang dikatakan dalam Alkitab. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus kepadaku. Gitulah kira-kira ya, saya nggak gitu hafal lagunya. Ya begitu ya gitu ya. Coba. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu di mana? Tuh tangannya yang disalibkan. Tahta kasih karunia itu adanya di salib. Supaya apa kita menghampiri tahta tersebut? Kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia. Pada akhirnya hidup kita di kehidupan cuma satu, kita butuh dekat dengan kasih, kita mendapatkan kuasa untuk mengerjakan pekerjaan kehidupan ini. Maka setiap apa yang kita hasilkan itu penyembahan Bapak Ibu. Kalau kekristenan demikian, dunia ini akan indah. Saya sampai hari ini saya pikir minggu lalu saya merasakan keterbukaan Tuhan begitu luar biasa memberkati kita. Secara khusus saya pikir saya sudah bebas. Saya bisa tidur nyenyak. Nyatanya 2 hari ini saya masih selalu bangun kira-kira jam 2, jam 3. Saya nggak bisa tidur, terus berkomunikasi Tuhan. Kemarin tidak salah tuh pagi tadi saya Tuhan naik kuda. Sebelumnya saya lihat Tuhan nangis. Dia nangis siapa? Dia nangis Anda dan saya Bapak Ibu. Dia nangis orang-orang yang telah ditebus. Karena kematian Yesus di atas kayu salib itu kan membayar kita kan. Sebetulnya kalau saya bilang bayar itu salah. Kematian di atas kayu salib itu sebetulnya dia bukan menebus kita. Bukan menebus dosa kita. Dia mati di atas kayu salib sebagai Anda dan saya. Mestinya begitu kita lihat Yesus di atas, kita lihat diri kita. Apa yang kita lihat? Belagunya kita loh. Konyolnya kita loh. Tidak menghargai firman Tuhan itu loh. Itu satu dosa kelihatan kecil, tapi itu menghambat kita untuk mengalami terobosan. Ketika ada seorang sahabat kita baca Alkitab, kita cuek. Ketika ada seorang sahabat salah bicara Alkitab, bukan niatnya, tapi dia mau menyampaikan, kita memandang dia adalah penyesat. Lalu kita jadikan apa itu salib? Itulah yang disalibkan oleh Tuhan. Setiap waktu Bapak Ibu, kalau Anda mau dapat kasih karunia. Karena kasih itu adanya di salib. Nggak ada di pasar Bapak Ibu. Pasar bayar. Walaupun diskon tetap bayar kan. Salib itu adalah gratis. Pemberian cuma-cuma karena kita tidak mampu bayar. Di situ Bapak Ibu kita akan temukan nilai hidup kita.
menemukan kasih karunia, mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Catat baik-baik Bapak Ibu. Barang siapa yang menolak kasih karunia, mungkin saat waktu itu disampaikan tidak terlalu diresponi karena dia nggak butuh. Karena masih sehat, masih punya duit, masih punya harga diri yang bisa mengendalikan orang lain. Kita nggak terlalu perlu. Tapi dengar baik-baik kehidupan ini. Satu hari kamu butuh itu. Tapi saat waktu kamu butuh itu, dan itu tidak akan pernah kamu ketemukan. Kalau kita baca kitab ini, urutannya ketemu Saul. Saul pernah menolak kasih karunia. Lantaran karena apa? Karena kacang merah. Dia jual tuh. Satu hari dia butuhkan sampai dia cucur air mata. Mungkin dia nyembah Tuhan. Tapi Alkitab bilang. Alkitab langsung teringat dengan Beni Panjaitan. Terlambat sudah kau datang padaku. Mengapa kau menyakiti hatiku? Kira-kira gitu kali ya. Tak banyak kita menolak, satu ketika kita akan ditolak Bapak Ibu. Mengerti? Jadi firman Tuhan tertulis sesulit apapun kita tertarik dengan dia, maka dia akan berpekara di dalam diri kita. Firman Tuhan itu sesuatu energi yang aktif. Oke? Nah, kita lihat. Apa itu tahta kasih karunia? Menghampiri tahta kasih karunia. Saya pakai 3 ayat ini untuk menyelesaikan khotbah saya. Galatia pasal yang kedua ayat 19 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saya kasih kontrasi sini ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 21. Dengan demikian, aku tidak menolak apa? Kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat atau dunia ini, maka sia-sialah kematian Kristus. Sesungguhnya tidak ada yang lebih tinggi dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Di mana tahta kasih karunia? Yaitu kayu salib. Menghampiri tahta kasih karunia, kita sedang menghampiri salib itu. Untuk apa? Disalibkan. Disalibkan, pertama disalibkan. Bapak Ibu coba perhatikan baik, kalau Anda mau langkah berikutnya supaya kita hidup, bukan kita yang hidup lagi, Kristus yang hidup di dalam diri kita, berarti ada pertukaran. Jadi kita waktu datang kepada Kristus, kita lihat bahwa dia disalibkan. Lihatlah bahwa diri kamu, dia sedang menyalibkan semua dosamu. Dosa mana yang kamu mau serahkan kepada dia? Jangan simpan-simpan Bapak Ibu. Dosa kemiskinan, kebodohan, menipu, tidak mau bayar hutang. Banyak alasan, salibkan di situ. Bayar hutang kamu. Kalau Anda mau hidup diberkati. Kamu kabur kemana? Neraka 13 juga gak ada tempat buat Anda. Benar. Bukan tidak boleh berhutang. Tetapi hutang harus ada perdamaian.
Malam ini Bapak Ibu yang hadir di sini dengar baik-baik. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada terlibat hutang atau tidak. Kalau hutang Anda membuat orang itu miskin sampai dia susah, nggak tahu kenapa beberapa waktu ini saya lihat ada begitu banyak orang buat kesalahan tapi tidak merasa bersalah, tapi bisa menyembah Tuhan. Halo, ayo mulai malam ini salibkan. Tuhan, saya ada roh hutang nih, ya salibkan. Cepat-cepat ketemu sama orang yang kamu hutang sama dia, berdamai sama dia. Saya memang hutang sama kamu, saya bukan tidak mau bayar. Mari kita clearkan supaya kita sama-sama clearkan. Itu salah satu. Hutang apa? Bukan hutang duit aja. Hutang pacar. Biar mau nikah, nggak nikah mulu. Apalagi sudah kabur lagi. Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita ngalami pertukaran nilai hidup Bapak Ibu, yang tadinya hubungan suami istri yang renggang, tiba-tiba terjadi pertukaran di dalamnya ada kelekatan. Sehingga ada kelekatan, ada hubungan kasih. Sehingga kadang-kala kalau kita sudah ngalami yang namanya pertukaran, hubungan suami istri, hubungan sama suami istri dulu lah, nanti sahabat lain dulu. Ya, seiring sejalan. Kadang-kadang kita keluar cari tempat yang agak indah, lalu kita nyanyi, nggak usahlah terlalu yang indah-indah. Kemesraan ini, jangan cepat berlalu, coy. Coba nyanyi gimana? Ngapa? Kemesraan ini jangan cepat berlalu. Kemesraan ini. Nah itu kalau suami istri. Kalau ngalamin pertukaran. Ada kasih. Suami istri mentang-mentang karena hanya nasi digoreng tidak bisa, nggak enak, lalu jadikan itu sebagai bencana kehidupan. Bapak Ibu bisa ngerti saya ngomong gak sih? Kalau kita ngalami pertukaran, kita hidupkan Kristus yang bukan kita hidupkan Kristus yang hidup dari kita, hidup dalam kasih. Kita bisa membangun suami istri persahabatan, usaha kita bisa membangun hubungan, kreativitas kita muncul, ada inovasi-inovasi baru, semua muncul itu Bapak Ibu. Nah untuk anda-anda yang belum dapat jodoh nih anak-anak muda, itu ada keberanian. Jangan kayak kucing garong. Kau kucing garong. Nyang. Nggak mau. Mau. Nggak mau. Mau. Tahu Anda punya pengalaman. Ngumpet di lorong. Kalau kamu punya Tuhan, jangan takut, kasih tahu saja sama penatua. Kalau sudah bekerja, sudah pandai cari duit, punya tanggung jawab, kasih tahu penatua, nanti dipanggil orangnya, diketemukan. Jangan cuma yang ngeliatin, mau, nggak mau. Lalu nyanyi, malu-malu aku malu. Malu sama semut lagi. Karena kita kehilangan kasih Kristus, kehilangan daya di dalam hidup kami. Ya Pak ya? Ada banyak hal terjadi. Kita mengalami pertukaran Bapak, cerdas. Putusan kita ada keputusan yang sangat progresif. Makanya dikatakan apa? Aku hidup bukan aku hidup. Orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia tidak merasa dia yang hidup. Yang dia rasakan cuma satu, Kristus yang hidup di dalam dia. Maka dikata apa? Hidup dalam daging hanya hidup oleh apa? Iman. Apa itu iman? Percaya dan taat. Ya kan? Gak ada cerita lain. Percaya dan taat. Kasih karunia percaya Allah, hidupnya itu selalu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan.
Maka saya bilang sama teman-teman, ayo mulai hari ini Anda tukar mindsetmu. Hidup ini ada persembahan. Anda main musik itu mempersembahkan buat Tuhan. Anda nyanyi mempersembahkan Tuhan. Kalau dapat berkat, puji Tuhan. Nggak dapat berkat juga puji Tuhan. Anda kerja, itu juga mempersembahkan. Setiap hari kita sedang mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Karena kita hamba. Dagang juga lagi mempersembahkan, memberi pelayanan. Maka jadi pengusaha kita memelihara. Jangan kita mikirin naik gaji mulu. Bapak Ibu, diberkati itu keniscayaan loh. Diberkati Tuhan itu keniscayaan. Kenapa kita tidak diberkati? Bukan Tuhan tidak memberkati. Karena kamu tidak mempunyai jiwa sebagai keturunan Abraham. Kasih dan keadilan. Kalau orang sudah mengalami pertukaran, dia sudah nyatu dan kasih Tuhan. Dia hidup bukan dia hidup lagi. Hanya Kristus hidup dia. Yang satu hidupnya hanya adil. Dia ngerti apa yang harus dia buat. Aku tahu apa yang Tuhan ingin aku buat untuk orang itu. Sekarang ini kita cuma tahu, aku tahu apa yang aku inginkan dari dia. Kan begitu. Kalau Kristus tidak ada dalam diri kita, kita uji aja. Maka itu kasih itu unsurnya cuma 3. Kasih itu unsur 3. Yang pertama apa? Kasih itu adalah kelekatan dengan sorga. Nyatu. Keterikatan. Apa yang kita ikat di dunia, terikat di sorga itu kasih. Covenant. Tak bisa dipisahkan lagi. Kalau dipisahkan itu sakit. Dan yang kedua, kesepakatan. Kasih itu ada apa? Ada kerelaan untuk menghilangkan hak. Ada strukturnya. Ada ordo. Siapa pemutus, siapa pengikut. Ya kan? Saya sama Nya ini, saya pilot, dia co-pilot. Kami bawa pesawat, bawa penumpang banyak. Berapa bulan ini kami ngalami turbulence. Nah, co-pilot saya ini adalah orang yang panikan. Panik dia ngelihat, depan ada ini badai. Saya bilang, tenang. Dia nggak bisa tenang, saya sentak dia juga. Hanya gara-gara turbulence, kami pilot sama co-pilot terjadi konflik-konflik lokal. Saya ceritakan apa adanya. Sampai pada satu titik terjadilah namanya kasih Allah melanda. Keterbukaan saya lihat, sekarang pesawat kita sudah terbang di atas 36.000 kaki. Sudah peak, kalau istilah peak, tenang. Kalau Anda keluar negeri, kalau kita terbang sudah 40.000 kaki. Wah, di dalam tidak terasa kita naik pesawat. Sekarang mulai dari kita dipulihkan terjadi seperti itu. Berbahagialah orang yang ada di batra kehidupan Kristus. Psalm 21, successful community. Haleluya. Maka itu tidak berkelebihan. Ia kaya supaya kamu menjadi kaya. Dengan kata terakhir, jangan menolak kasih karunia. Supaya oleh kasih karunia bisa menolong kita di dalam setiap sendi kehidupan. Maka itu dikatakan apa? Yang kedua ada kerelaan, namanya kesepakatan. Yang ketiga, yang namanya kasih hadir. Saya tinggal di Jakarta. Pacar saya di kampung. Bokek loh saya loh. Kerja saya masih gak seberapa. Mesti naik pesawat. 1 tahun saya ngapel 1 kali hadir. Kenapa kasih? Coba-cobanya. I love you yang, I love you. Gak pernah hadir. Emang cuma makan cinta apa? Hadir. Yang namanya kasih harus hadir. Keluarga itu hubungan kasih hadir. Kita lihat orang Tionghoa yang tinggal jauh-jauh sana. Ya kan? Cap Gome hadir bukan dia naga. Ya. Ci Cap Go ya, kue apa Sinja hadir. Ada yang dari Kanada, dari Amerika hadir mereka kumpul keluarga. Uilo katanya. Sekarang kurang. Ya kan? Gereja sama. Bilang keluarga hadir.
1 minggu 1 kali hadir. Ngapain? Kehadiran kerelanmu ke dalam persekutuan pasti ada perhitungan dari Tuhan untuk kita. Bilang sama samping, jangan pelit-pelit kalau mau kaya. Ya kan? Cuma hanya pas lagi senggang aja gitu, baru datang. Itu pun kadang-kadang, nah kamu yang ngomong sendiri, terlambat bilangnya. Ya kan? Saya bukan ngomel, saya cuma ingatkan aja Bapak Ibu. Kita ayo mulai format ulang. Kita format ulang kembali bahwa hidup ini kita membutuhkan sebuah perubahan. Ya mesti diformat. Jadi mari sebelum kita maju lebih jauh, jangan bawa beban lagi. Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Artinya hidup ini ada beban. Kalau orang yang punya beban, pasti bebal hidupnya. Banyak ngomong haleluya, tapi hari lupa juga banyak, itu bebal. Maka segera dilepaskan bebannya kepada, marilah kepadaku, kita cuma teriak aja. Lihat salib, bagian mana kita nggak ber. Jangan cari tetangga, jangan cari siapapun, jangan cari suamimu, jangan cari istrimu, jangan cari adik kakak, cari diri kamu. Ya kan? Saya dulu suka bilang begitu, kalau pesawat jatuh yang kita sudah cari apa? Halo, cari apa? Kotak hitam. Betul nggak? Kalau kamu salah suka cari apa? Kambing hitam. Betul nggak? Siapa kambing hitamnya? Seharusnya begitu kita ada masalah, jangan cari kotak hitam, kambing hitam. Cari titik hitam kamu. Saya beberapa bulan ini samanya ngomong sedikit ribut. Nggak enak aja. Tuhan apa salahnya? Lu udah terlalu penuh. Lu perlu rest, perlu refreshing. Kadang-kadang kita ngomong tiba-tiba bisa saya sentak, diam kamu, nggak ngerti saya. Lu nggak tahu gue lagi pusing nih. Tapi saya nggak bawa ke gereja. Saya clear. Cari titik hitam saya mana? Saya cari Tuhan, saya lagi punya beban, maka Tuhan izinkan saya selalu datang Tuhan. Saya nggak mau jadi orang bebal. Ini saya bersaksi terus. Tapi saya katakan kepada Anda, ini semua oleh karena berkat anugerah Anda ada semua yang punya kepedulian dengan Tuhan, sehingga Anda dapatkan pick dari Dia sehingga semua ini clear. Berkat Allah turun atas kita. Jadi saya pastikan kepada Anda semua bahwa kita sekarang sedang menuju rencana Allah yang sempurna. Haleluya! Apa sebab? Karena Dia baik. Mari Bapak Ibu bagi berdiri. Saya ajak kita semua datang menghampiri Bapa. Datang dengan hati yang tulus dan ikhlas. Malam ini, buat Bapak Ibu yang hadir di sini, jangan tahan-tahan. Bapak Ibu boleh maju ke depan. Saya tidak akan layani Bapak Ibu satu persatu karena Tuhan sudah memberikan pengurapan kepada Anda. Anda kerelaan, kerendahan hati, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya terlalu banyak gosip, terlalu banyak cerita. Saya bangga dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Per hari kemarin saya sudah menerima WA dan bahkan telepon langsung dan mereka mengaku dosa. Dosanya apa? Rata-rata terlalu banyak cerita. Beginilah, komsel beginilah, PKS beginilah. Semua orang lain kotak kami hitam semua. Dia yang paling baik. Hari ini aku sadar. Bagus saya bilang. Anda ngalami terobosan, Anda ngalami promosi. Itu salah satu dosa. Kita terlalu banyak mempersalahkan orang, tapi kita tidak pernah mencari persoalan diri kita. Kalau Anda pakai kacamata hitam, jangan heran sekeliling kamu orangnya hitam semua. Copotkan dulu kacamatanya. Yang pertama. Yang kedua, ada begitu banyak orang mau kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain, gaji gak pernah naik. Lalu cerita sana cerita, bos saya bayar inilah itu. Saya mau hancurin ya perusahaannya. Salah Pak Bu.
Jangan-jangan kamu males. Jangan-jangan kamu perhitungan. Masuk jam 8 harusnya Anda datang jam 9. Alasan macet. Biasanya seperti itu. Ada terlalu banyak. Jam 4 pulang, jam 3 sudah sapu sana sapu sini, kemas sana kemas sini. 1 jam biasanya kita habiskan waktu. Kan semua diukur dari hati. Kalau kita memiliki hati yang ingin memberi. Pak Bu, saya belum percaya Yesus dulu. Saya mulai kerja dari salesman loh. Dan saya bilang sama diri saya, kalau kantor buka jam 8, jam 7 saya sudah datang. Tidak usah disuruh, saya perhatiin apa sih biasanya mereka kerjakan, saya ikut kerja. Bos saya punya persoalan, kami rombongan datang ke rumahnya. Ngapain? Ya kami hibur dia aja. Kami tahu dia punya beban berat. Zaman dulu kan gak bisa doa kan. Cuma kita datang sana, ngobrol-ngobrol, ngopi aja supaya dia senang. Melayani. Maka saya, Mina itu kan ipar saya. Dari kecil dia ikut saya. Dari sales saya naik jabatan. Perusahaan cuma 1. Sampai saya jadi pendeta, perusahaan itu juga. Sampai general manager dan jadi direktur. Pelan-pelan naik. Saya pikir ini bisa berbagi pada Anda. Gaji saya mulai dari 150 ribu. Ya, 150 ribu gaji saya. Naik. Sampai pulang mesti pakai koper ekolak bawa pulang uangnya. Zaman dulu kan belum ada yang namanya ATM. Jadi begitu kasih gaji pakai ekolak. Tahu ekolak ya? Penuh itu isinya. Lempar ke ranjang, mau ambil hitung sendiri. Saking banyak duitnya. Tidak pakai sogok, tapi dengan hati. Itu dulu. Saya ajarkan Bapak Ibu, periksa hatimu. Kalau itu kebiasaanmu tunda-tunda, salibkan di atas kayu salib. Cepat. Kalau kamu menyakiti suamimu, ya, apa saja mungkin terhalusinasi terbaik, datang Tuhan salibkan. Pulang berdamai sama suami kamu. Atau sebaliknya suami menyakiti istri, cepat salibkan. Pulang berdamai sama istri kamu. Anak orang tua anak, selakukan. Supaya kita nyatu dengan kasih Allah, maka karunia inilah yang akan membuat kita maksimal. Bapak Ibu, kalau ini tidak kita jalankan, pemberdayaan itu cuma sekedar slogan gereja.